Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARM Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai ke materi. Berikut ini, catatan Sumitro Jojo Hadikusumo dalam kredit rakyat di masa depresi. Pada masa depresi itu, dapat disaksikan gejala produsen mengintensifkan penyadapan dan justru meningkatkan produksi apabila ia menerima harga yang semakin rendah untuk setiap satuan karetnya. Untuk lebih lanjut, bisa kita lihat pada PPT. Dari deskripsi di atas menggambarkan perilaku ekonomi orang Melayu sebenarnya lebih tangguh dan mampu berkembang baik dalam keadaan depresi maupun dalam keadaan normal. Orang Melayu menyediakan cadangan kerja yang memadai untuk bertahan hidup. Namun saat ini, setelah tanah ulayat diintervensi oleh kekuasaan yang curang dan rakus, serta ketidakpedulian pemilik modal yang serakah dan sangkil, diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada orang Melayu Riau. Akhirnya, puak Melayu terdesak, dan saat ini pun kebanyakan dari mereka bersandar dari satu jenis pekerjaan. Pilihan itu sangat beresiko. Padahal, dulu orang Melayu adalah pedagang, petani, dan tukang mereka yang tidak hanya sekedar menanti peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ada yang mengatakan bahwa konsep tapak lapan itu disebut-sebut merujuk pada 8 kerat tulang manusia, 4 kerat tulang tangan, dan 4 kerat tulang kaki. Soal 8 kerat tulang seperti yang disebutkan dalam ungkapan Melayu berhubungan dengan gegah. Melayu Sungai Rokan disebut dengan gogo atau tenaga untuk bekerja. Ada juga kategori konsep perekonomian Melayu lain yang mengacu pada kriteria lingkungan pekerjaan, terangkum dalam sebutan 5 kaki atau panca carana kerja. Pembagiannya sebagai berikut: kerja mengambil hasil alam semula jadi, lingkup kerja di lingkungan buatan, kerja menjual tenaga, kerja menjual pikiran atau ilmu pengetahuan, kerja jual beli atau niaga. Untuk masing-masing contohnya bisa kita lihat di PPT. Dari konsep 5 kaki tersebut, panca carana kerja tersebut diperoleh 2 posisi lingkup kerja yang fundamental. Ditambah lagi satu lagi yang terdiri dari aspek gabungan. Bisa kita lihat pada PPT. Istilah tapak lapan itu terletak di satu titik atau poros berupa mata pencarian pilihan utama. Sedangkan mata pencarian yang lainnya hanyalah tambahan yang bisa dilakukan kapan saja dia mau. Jika kita transformasikan istilah ini dengan anggota tubuh zahir, akan ditemukan kesamaannya, yakni 8 kerat tulang dan kepala sebagai pusat. Orang Melayu mempunyai konsep bahwa tidak diketahui hubungan antara hati dan pikiran. Oleh sebab itu, hati dan pikiran sudah masuk dalam kategori kepala atau kehendak. Kesimpulannya, genealogi tapak lapan tersebut lebih layak disandangkan pada konsep arah mata angin atau mata arah Melayu. Terakhir, ada 2 pendapat yang hendak ditampilkan, yakni pertama atas pandangan Bapak Profesor Mukhtar Ahmad, bisa kita lihat di PPT, dan yang kedua pendapat UU Hamidi, bisa kita lihat juga di PPT. Makna konsep tapak lapan Melayu adalah tapak lapan yang merujuk kepada satu pilihan utama, sedangkan yang lain hanyalah penyokong aktivitas penting. Disebutkan dalam sebuah ungkapan bahwasannya tapak lapan tidak boleh ditinggalkan sebab terkait soal posisi pilihan penting, urgent, dan fundamental lainnya, jika kita tinggalkan maka akan hilanglah tumpuan pijakan. Tapak lapan adalah posisi pusat atau inti yang harus senantiasa ditunggui sekaligus diperkokoh. Dari posisi pusat itu, orang dapat melakukan beragam aktivitas kerja yang lain yang dipilihnya. Kesimpulannya, tapak lapan adalah pilihan utama sebagai pusat segala aktivitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.